Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami pada hari ini mau membaca serta merenungkan firman. Tapi Engkau tahu bahwa betapa hati kami perlu diluruskan, dibereskan, dan ditahirkan oleh Engkau. Kiranya Engkau berkenan mentahirkan hati jiwa kami, oh Tuhan, agar kami mampu mendengar suara Engkau. Kami diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari dan beroleh kemenangan di dalam melawan pencobaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan membaca dari Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi bacaan perikop kita adalah Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pencobaan di Padang Gurun. Jadi perikop ini menceritakan bagaimana iblis mencobai Yesus Kristus dan bagaimana Kristus memenangkan pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti dipersilakan membaca secara lengkap perikop Alkitab ini. Saya akan membacakan 3 ayat saja yang diambil dari Lukas 4 tadi, dan kemudian dari 1 Petrus 5. Bapak Ibu sekalian, Lukas 4 ayat 13 yang saya bacakan berbunyi demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kemudian saya ambil dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9 berbunyi demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian firman Tuhan. Renungan singkat pada hari ini berjudul Hadapi Setiap Pencobaan. Hadapi setiap pencobaan. Bapak Ibu, saudara sekalian, satu ketika saya melihat di Instagram satu video di mana seekor singa sedang menerkam seekor kerbau Afrika atau dinamakan African Buffalo begitu. Dan ketika ada peristiwa itu, ngeri benar auman singa itu dan terkaman singa itu terhadap kerbau. Tetapi tidak lama kemudian datang seekor kerbau Afrika yang lain yang berbadan lebih besar dengan sepasang tanduknya yang tajam menyeruduk dan menanduk singa untuk menyelamatkan sang kerbau temannya yang sudah lemah akibat serangan singa. Berulang kali kerbau itu menanduk sang singa, bahkan hingga tubuh singa itu terlempar berulang kali karena ditanduk oleh kerbau yang baru datang. Akhir video tidak diperlihatkan bagaimana kemudian nasib sang singa. Apakah singa itu lari atau mati mengenaskan ditanduk kerbau Afrika. Bapak Ibu sudah sekalian, kita tahu bahwa singa itu selalu berjalan keliling mengamati dari jauh kawanan calon mangsanya. Ia cukup sabar untuk berdiam diri, memantau situasi, dan menanti kelengahan calon mangsanya. Begitu sang calon mangsanya lengah, dengan segera dia akan cepat lari dan menerkam. Gitu ya. Nah, bacaan hari ini memberitahukan kepada kita kedua tokoh yang sama-sama pernah menghadapi pencobaan. Pertama, Kristus yang menang atas pencobaan, itu dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Dan yang kedua, Rasul Petrus sebagai murid pengikut Kristus yang pernah kalah dalam pencobaan sampai akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi kemudian dia bertobat. Karena itulah, maka dia dapat memberikan nasihat dalam tulisan di surat 1 Petrus 5 yang tadi kita baca. Selama hidup mereka, Tuhan Yesus dan juga Rasul Petrus selalu diintai musuh atau iblis untuk diterkam ditelannya. Tetapi di akhir hidup mereka, Tuhan Yesus Kristus dan Rasul Petrus, mereka berkemenangan melawan pencobaan dari iblis. Apa kuncinya memenangkan pertempuran ini ketika menghadapi pencobaan? Saya singkat dengan SW peta doa. SW peta doa. S, cara memenangkan pertempuran. 1, perlu sadar diri. S, sadar diri. Bahwa iblis itu selalu berkeliling, mengawasi kita, menunggu waktu yang baik bagi dia untuk mencobai kita agar kita jatuh. Tapi waktunya tidak pernah tahu kawan.
kapan dia akan serang. W, waspada. Karena tahu hal itu, maka sepanjang hidup kita perlu waspada, memiliki perhatian penuh dalam menghadapi pencobaan yang sewaktu-waktu dapat datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. P, percaya. Kita perlu percaya terus pada Kristus dan firman Tuhan untuk saling meneguhkan, menguatkan antara kita orang percaya, supaya kita beriman teguh sampai hidup kita berakhir di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun mungkin kita jatuh berulang kali, kita tetap perlu terus percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan dan mengasihi Kristus. Apapun yang terjadi, kita terus perlu berupaya untuk menang, terus berupaya untuk coba lagi, terus berupaya untuk supaya berkemenangan dengan cara kita taat melakukan firman Tuhan. Terakhir, doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada cara yang paling tepat kecuali kita senantiasa berdoa dengan benar dan tekun, dengan tidak putus-putusnya, bagi setiap orang percaya atau gereja, keluarga kita maupun kita pribadi. Karena dengan berdoa kita berjaga-jaga, dengan berdoa maka kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, iblis menjauh, dia menyingkir karena tidak berani dekat kepada orang yang dekat dengan Tuhan. Sudahkah kelima poin ini kita lakukan? Ayo, mari kita terus bersama lakukan, dan mari kita saling mengingatkan untuk kita melakukan bersama-sama. Roh Kudus dan memberi kita kekuatan, memberi kita penyertaan sampai kita berakhir dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari betapa kami sangat lemah dan sering lengah. Tapi firman-Mu yang menguatkan kami supaya dan meneguhkan kami, mengingatkan kami, agar kami terus berjaga-jaga. Dan memang kami harus menghadapi pencobaan. Tapi biarlah kami menghadapi pencobaan dengan mendekatkan diri kepadamu, berdoa kepadamu, dan taat kepadamu serta mengasihi Engkau. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami selama-lamanya, oh Tuhan, sampai kami berakhir di dunia ini, kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah Engkau. Amin.